Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah, mahasiswa PPG tahun 2022, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Padang, Sumatera Barat. Inilah video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini masuk semua? Ya. Masuk Bu. Ya, masuk semuanya. Oke, bagus, berarti benar-benar sehat ya, karena semuanya sudah hadir. Baiklah, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita baca doa sebelum belajar. Mari kita baca bersama, dipimpin oleh gantian ya. Coba sekarang dipimpin oleh Husnus. Ayo doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal Alamin. Selanjutnya pembiasaan kita sebelum mulai pelajaran, setelah kita berdoa kita membaca surah ya. Kita baca surah Al-Kautsar. Ayo, Faik dipimpin Faik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasolli lirabbika wanihar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bagus, semuanya mengikuti ya. Nah, selanjutnya Ya, Bu. supaya lebih semangat lagi kita tepuk PPK dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, ikuti saya ya. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Nasionalis. Mandiri. Sekali lagi diulang ya. Integritas. PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, Bagus. integritas. Integritas ya, integritas. Nah, selanjutnya minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang menghormati orang tua dan menghormati guru ya. Siapa orang tua itu? Orang yang melahirkan kita. Bagus. Orang yang melahirkan kita ya. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Harus patuh. Menghormati, harus Patuh dan pada Ya. orang tua. Harus patuh kepada orang tua karena orang tua yang telah melahirkan dan merawat. Melahirkan kita, Nah, besarkan kita. Nah, bagus. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati gambar dan video, peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ismail. Jadi materi hari Nabi ini itu Ismail. kita akan belajar tentang kisah Nabi Ismail. Terus, siapa yang tahu Ismail. jumlah Nabi ada berapa? 25. Bagus. 25. Ada 25 dan Nabi Ismail ini urutannya 5. yang nomor 8 ya. Jadi kita sekarang akan mempelajari kisah Nabi Ismail, Nabi yang Ya, Bu. ke-8 ya. Nah, di sini ada sebuah gambar, keluar ya gambarnya ya. Belum, Bu. Bisa dilihat gambarnya? Ya Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah keluar? Ya. Nah, di sini ada ini ilustrasi ya, ini Ismail dan Siti Hajar. Siti Hajar itu ibunya. Nah, ini di sini Ya. ilustrasi Ismail dengan ibunya berada di sebuah padang pasir, ya. Nah, di sini ini padang pasirnya. Ini di mana ini? Ini di Mekah. Jadi dulu di Mekah itu tidak ada bangunan sama sekali ya. Semuanya itu tandus, tidak ada hotel, tidak ada apa-apa, tidak ada kabar, masih belum ada. Jadi di sini ini ya, di sini ada dua bukit, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di sini Siti Hajar berlari-lari di sini untuk mencari air karena bekalnya sudah habis.
Karena Siti Hajar dan Ismail itu tadi ya, yang gambar yang awal tadi itu ini ya, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Ibrahim itu ayahnya Ismail ya. Ya, Bu. Nah, terus Siti Hajar itu berlari-lari di sini untuk mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, setelah itu, setelah Marwah. berlari-lari, akhirnya Jibril diutus oleh Allah untuk menyuruh Ismail menghentakkan kakinya. Akhirnya keluarlah air Zam-Zam dari Air kaki Zam-Zam. Hajar ini ya, mengintip Dari itu. Hajar melihat, wah di situ ada air dari kaki Ismail. Nah, lalu Ismail diberikanlah air untuk diminum. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya ya. Cerita lengkapnya. Bentar, ini Ustazah, saya share dulu ya. Ya, Bu. Cerita lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Siapakah Nabi Ismail itu? Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim bersama istri beliau yaitu Siti Hajar. Pada saat masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan Hajar beserta bayinya Ismail di suatu lembah yang sangat tandus di tanah Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya ke tempat tersebut dan meninggalkannya. Setelah perbekalan yang dibawa Hajar habis, Hajar mencari kemana-mana namun tidak mendapatkan hasil. Hajar melihat ke arah Safa. Ia berlari-lari ke Bukit Safa, sepertinya di tempat itu terlihat ada air, tetapi ternyata ia tidak mendapatkan air. Kemudian ia melihat ke arah Marwah. Sepertinya terlihat ada air di Marwah, ternyata juga tidak didapatkan air. Hal tersebut dilakukan Hajar sebanyak 7 kali. Atas peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Hajar mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan, "Zam-zam." Nah, setelah peristiwa itu, banyak kafilah dagang yang mampir dan meminum air Zam-zam. Akhirnya, tempat tersebut menjadi ramai. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah untuk tinggal bersama Hajar dan Ismail. Setelah Ismail mencapai masa kanak-kanak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Setelah diutarakan mimpinya, Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dan menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat proses itu dilaksanakan, terjadilah suatu keajaiban. Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa domba tersebut untuk dibagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat. Setelah Ismail menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Setelah bangunan Ka'bah tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ismail mencarikan batu sebagai pijakan-pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah sampai sekarang masih disaksikan sekitar bangunan Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim. Nah, itu tadi ceritanya Nabi Ismail ya. Jadi ketika Ismail itu sudah dewasa, sudah anak maksudnya, sudah anak, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa Ismail disembelih. Gambarnya ini ya, gambarnya Ismail mau disembelih. Nah, tapi lalu Ismail diganti dengan seekor
Domba. Nah, setelah itu akhirnya tidak jadi disembelih. Nah, setelah Ismail dewasa, Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah. Ka'bah. Ini dijadikan kiblatnya orang Islam ya. Kalau kita haji nanti kita akan ketemu sama Ka'bah ya. Ya, amin. Insya Allah. Amin. Nah, kesimpulan dari cerita ini bahwasanya melaksanakan semua perintah Allah mesti terasa sangat berat sekali. Jadi Ismail walaupun tapi ikhlas ya menerima walaupun dirinya harus disembelih. Dan Ismail juga meyakini bahwa Allah baik. Nah, serta Ismail ini anak yang patuh dan taat kepada Orang tua. Ismail ini anak yang sabar, tabah, dan ikhlas dalam menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal atau berserah diri atas semua ketetapan Allah. Selanjutnya diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok karena di sini siswanya ada 9 jadi 9 bagi 3 ada 9. Oh ya. Ketua kelompoknya Faid ya, kedua ketua kelompoknya Fab. Mana Fada? Kok ada suaranya? Tidur ya? Gedeng Bu, pipis. Ke kamar mandi, Bu. Kelompok 3 kelompoknya Bu. Ya, sekarang sudah dibagi kelompoknya. Sekarang setiap kelompok mendiskusikan tentang cara Nabi Ismail alaihissalam menghadapi permasalahan pada saat akan disembelih. Jadi kalian diskusikan bagaimana sikapnya Nabi Ismail ketika Nabi Ismail mengetahui bahwa dirinya akan disembelih. Yuk diskusikan sekarang. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sekarang perwakilan kelompoknya diskusinya. Coba kelompok pertama tadi gimana diskusinya Pak Edi? Apa jawabannya ini? Sikapnya Nabi Ismail gimana ketika akan disembelih? Jadi waktu Nabi Ibrahim itu menyampaikan bahwa dia harus mengorbankan Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Karena itu merupakan bukti ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kepada Allah. Bagus. Oke. Selanjutnya kelompok yang kedua. Ayo Pak, dijawab Pak. Pak sudah ada ya? Ada, Bu. Ya, bagus. Gimana jawabannya kelompoknya Pak? Ya, Nabi Ismail itu termasuk anak yang patuh terhadap orang tua. Apapun perintah ayahnya, Nabi Ismail itu mematuhinya walaupun harus disembelih. Jadi Nabi Ismail itu sabar mengikuti perintahnya orang tuanya. Ya, bagus. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Ayo Ulum, gimana jawabannya? Diskusi kelompoknya. Saya, Bu. Ya. Oh, Pak Mana Ulum. sikapnya Nabi Ismail? Sinyalnya, Bu, tadi, Bu. Iya. Jadi Nabi Ibrahim itu tetap melaksanakan perintah Allah dan Nabi Ismail itu sabar menerima walaupun ingin disembelih. Seperti Ya, itu, Bu. bagus. Berarti semuanya benar sudah paham ya? Ya, Ya, Nah, Bu. selanjutnya mengerjakan LKPD. LKPD-nya linknya sudah saya kirim di grup ya. Bisa apa link dikerjakan. itu Bu? Link itu alamatnya ya. Jadi Oh, alamatnya sudah alamatnya. saya kirim. Jadi tinggal kalian klik terus kalian kerjakan. Setelah itu jawabannya dikirim ke saya ya. Bisa japri atau bisa lewat grup ya. Oh, Ya, jangan lewat Bu. grup. Jadi contoh sama temannya kalau lewat grup ya. Ya Bu. Nah, setelah LKPD, setelah itu kalian mengerjakan post test. Kenapa kok banyak sekali tugasnya? Nah, kalau LKPD tadi ya, yang pertama tujuannya supaya kalian supaya saya tahu kalian itu mengerti tidak materinya. Itu ya LKPD ya. Terus kalau post test, kenapa kok suruh mengerjakan lagi? Tujuannya supaya saya bisa menilai hasil belajar kalian gitu ya. Ya Bu. Ini alamatnya juga linknya maksudnya ya sudah saya kirim juga. Selesai nanti bisa langsung kirim ke saya ya. Iya, Bu. Nah,
Alhamdulillah pelajaran hari ini, pertemuan hari ini sudah selesai. Dan pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang hikmah kisah Nabi Ismail, apa saja yang bisa kita pelajari hikmah dari kisah yang berkaitan dengan Nabi Ismail yang ada sampai sekarang ya, misalnya tentang Haji Ka'bah, terus proses ibadah haji yaitu sa'i, itu ya nanti kita akan pelajari minggu depan pertemuan yang akan datang. Nah, terus sekarang tugas di rumah PR halaman 36 di LKS dikerjakan ya, biar kalian di rumah ada pekerjaan, tidak hanya main, tidak hanya main HP saja ya. Ya, Yuk, sekarang kita baca doa bersama, baca surah Al-Asr. Ayo dipimpin oleh Mailinda. Ayo Mailinda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw Sebelum saya salam penutup, ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Ada, Bu. Semuanya sudah paham ya? Insyaallah. Bisa dipelajari lagi videonya juga nanti akan saya kirim ya, bisa kalian tonton lagi untuk lebih pemahaman materi lagi ya. Ya, Bu. Dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.